tinggal kita hanya untuk Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan bahwa pada saat ini kami mau membawa rasa syukur kami Tuhan di hadapan-Mu. Sebab kasih-Mu begitu besar dalam hidup kami Tuhan. Kami mau bawa hati kami mau bawa hidup kami hanya untuk-Mu Tuhan. Biarlah setiap puji-puji dan sembah kami juga bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Yesus
besar dalam hidup setiap kami Tuhan. Kalau sebentar juga kami akan memuji dan membesarkan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Biar Kau urapi setiap jemaat di tempat ini juga ya Tuhan. Kiranya sukacita dari surga juga boleh turun atas setiap kami Tuhan. Di dalam nama-Mu yang siap untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Shalom. Shalom. Semuanya merasakan sukacita, amin. Amin. Yang merasakan sukacita saya undang untuk bangkit berdiri. Kasih setiamu Tuhan.
Kau sumber kekuatan kami Tuhan, sumber pengharapan kami. Kami percaya kalau Kau tidak pernah meninggalkan kami, melainkan Kau selalu menopang hidup kami Tuhan. Kami mempercayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus, Dia tak pernah tinggalkanku.
kembali berkumpul di tempat ini. Kami sudah memuliakan nama-Mu, biarlah ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari pakai hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu dengan urapan yang baru, sehingga apapun yang akan Kau sampaikan kepada kami pada hari ini itu boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menerima firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, saudara kasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Lebih keras lagi, shalom. Puji Tuhan, saudaraku, kita harus seperti jangan dulu. Kita akan nyanyi dulu satu pujian. Satu pujian tadi saya lihat ada yang lemas. Aduh, kayaknya kita adalah orang-orang yang sudah merdeka, amin. Kita sudah dibebaskan dari semua kutuk, amin. Dan pada hari ini, saudara akan merasakan bahwa kutuk itu menjadi berkat dalam kehidupan kita, amin. Kita nyanyi lagi dengan semangat, saudara yang bisa joget, saudara joget, ya. Oke. Yes. Tepuk tangan bersama-sama. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Semangat lagi. Puji Tuhan, selamat pagi saudaraku. Shalom. Biarlah shalom, damai sejahtera Tuhan akan senantiasa ada di dalam kehidupan kita selama-lamanya, di dalam pekerjaan saudara, sehingga dimanapun saudara berada, nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya percaya pada hari ini setiap perkataan firman Tuhan akan memberikan kekuatan buat kita semua. Amin.
dan juga membuat terobosan-terobosan yang baru. Ya, yang membuat terobosan baru dalam kehidupan kita bukan kehebatan kita, bukan karena kuat kita, bukan karena kita pintar, tetapi karena Yesus. Amin. Puji Tuhan. Judul firman Tuhan pada hari ini adalah From Curse into a Blessing. Lafalnya benar ya? From curse into a blessing. Jadi artinya adalah dari kutuk jadi berkat. Makanya tadi saya, lagu ini tepat sekali yang kita nyanyiin ya. Bahwa kita adalah orang-orang sebenarnya yang sudah terbebas dari kutuk. Dan kutuk itu sebetulnya ada. Betul, memang ada ya. Tetapi Tuhan kita luar biasa, Dia membebaskan kita. Minggu yang lalu kita memperingati hari Paskah. Jumatnya kita memperingati hari Jumat Agung kematian Yesus Kristus. Dan pada hari yang ketiga Dia bangkit, itu menyatakan Dia pemenang. Dan kita yang percaya pada Yesus menjadi pemenang-pemenang ya. Setiap orang pasti pernah mengalami situasi di mana seolah-olah ada kutuk ya. Seperti kegagalan dalam usaha, dalam hubungan, dalam keluarga ya. Atau ada hal buruk yang sepertinya menghalangi berkat Tuhan itu tercurah. Saya banyak sharing sama orang-orang, ngobrol-ngobrol gitu, katanya Jumat saya tuh ya ada beberapa orang yang sebetulnya dia bisa tapi kok nggak bisa berhasil dalam usahanya. Bukan karena dia nggak pintar, bukan dia nggak punya modal, tapi punya tapi kok nggak berhasil. Ya. Oh ternyata ada kutuk-kutuk nenek moyang yang terjadi dalam kehidupannya. Sehingga ketika didoakan, beberapa teman itu terbebas dan tiba-tiba perusahaannya booming. Tiba-tiba perusahaannya menjadi besar. Itu sesuatu yang luar biasa ya, saudara ya. Yang perlu kita ingat ya, firman Tuhan akan mengingatkan kepada kita bahwa Allah berkuasa untuk mengubah kutuk menjadi berkat. From curse into a blessing. Dari kutuk menjadi berkat. Sama-sama katakan berkat. Jadi kalau saya ngomong berkat, bukan bicara soal cian aja, tetapi kehidupan yang Tuhan berikan. Itu berkat yang paling besar. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, pada hari yang ketiga Dia bangkit, itu berkat yang sangat dahsyat. Ditulis di firman Tuhan katakan, itu adalah berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa. Ya. Nah, kita akan lihat contoh kisah Bileam dan bangsa Israel. Siapa yang pernah dengar? Ini jarang dibahas ya. Nah, kisah ini ada di dalam Bilangan 22 sampai 24. Tapi nggak usah kita baca, nanti saudara baca sendiri di rumah ya. Ini menjadi contoh nyata bahwa bagaimana Tuhan memutarbalikkan keadaan dari rencana jahat yang dilakukan oleh Balak, ya, bukan Batak. Ya. Balak itu raja Moab kalau nggak salah. Ya, Raja Moab, Balak itu rencana jahat dari Balak. Dia minta tolong sama Bileam. Namanya Bileam itu adalah orang supranatural. Dia disebut sebagai peramal, dan dia bisa mengatakan misalnya kutuk, terjadi kutuk seluruh. Dia ada kuasa di dalam mulutnya. Berkat terjadi berkat. Nah, orang-orang di luar yang mengikut Yesus itu juga memiliki hal yang serupa. Ya, iblis juga bisa memberikan kutuk. Iblis juga bisa memberikan berkat. Tapi berkat yang tanda kutip. Nah, ini terjadi di bangsa Israel. Ada namanya tadi siapa? Balak. Nah, Balak itu raja Moab, dan dia ingin mengutuk bangsa Israel. Nah, singkat cerita, si Bileam ini panggil oleh Balak. Ya, saya akan bayar kamu berkali-kali lipat asal kamu bisa mengutuk bangsa Israel. Oke, katanya. Panggilan pertama dia nggak serak gitu. Panggilan kedua, dia akhirnya datang. Dan kemudian dia mau melakukan apa yang diminta oleh Raja Moab, karena bayarannya berkali-kali lipat. Tetapi ketika dia mau menyampaikan kutuk ya, dengan kuasa yang ada di mulutnya, itu tidak bisa. Nah, nanti kita akan bahas ya. Kita baca dulu di dalam Ulangan 23 ayat 5. Sama-sama baca 1, 2 ayat yang 5b.
Nggak apa-apa dari awal aja. 1, 2, 3. Tetapi Tuhan Allahmu tidak mau mendengarkan Bileam, dan Tuhan Allahmu telah mengubah apa? Kutuk itu menjadi berkat bagimu, karena Tuhan Allahmu mengasihi engkau. Jadi nggak pernah ada terjadi kutuk dari yang namanya Bileam itu. Itu melambangkan kuasa kegelapan, kuasa di luar Tuhan. Itu ada, saudaraku. Di dalam bumi ini ada 2 kuasa yang terjadi ya. Selain manusia sendiri, ada kuasa Tuhan dan kuasa iblis yang supranatural itu. Ya. Nah, ini tidak pernah terjadi buat bangsa Israel. Nah, saya akan mengupas bagaimana kutuk itu menjadi berkat. Yang pertama, kutuk itu nyata. Yang saya katakan tadi ya. Tetapi kuasa Tuhan lebih besar. Katakan kuasa Tuhan lebih besar. Sekali lagi tentang Bileam dan bangsa Israel. Tadi Bileam adalah seorang peramal, disebutnya nabi ya. Nabi yang bisa memberkati atau mengutuk dengan perkataannya. Kalau saudara baca di situ, wah itu ada kuasa yang luar biasa. Tapi bukan nabinya Tuhan ya. Dan dia disewa, Bileam disewa oleh Balak raja Moab untuk mengutuk bangsa Israel. Itu ada di Bilangan 22 ayat 6. Namun setiap kali Bileam membuka mulut untuk mengutuk bangsa Israel, dia akan melaksanakan ritualnya, dia mengutuk, nggak bisa, ya. Dan bahkan kata-kata kutukan itu menjadi perkataan berkat. Wah, ini luar biasa ya. Jadi kuasa Tuhan itu lebih besar, bisa mengubah kutuk menjadi berkat. Amin. Nah, ya, kita lebih dalam lagi dengan kutuk. Saudara takut nggak sama kutuk? Ada yang takut sama kutuk? Kutuk. Kalau kutuk takut nggak? Takut ya, kalau cewek-cewek banyak kutunya. Takut. Cantik-cantik ada kutunya. Ya, saudara. Nah, ini tentang kutuk. Ya, ayat lain mengatakan kutuk itu di tempat atau di rumah orang fasik. Nah, kita baca juga ayatnya. Ya. Amsal 3:33. Amsal 3:33. Yuk sama-sama baca 1, 2, 3. Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Kalau saya lihat dari kamus Alkitab, orang fasik itu adalah orang yang hidup dalam kejahatan dan tidak mengikuti jalan Tuhan. Itu dikutuk oleh Tuhan. Ya. Tetapi orang benar adalah hidup yang sesuai dengan firman Tuhan dan menerima berkat dan perlindungan Tuhan. Jadi kalau kita menjadi orang-orang benar, kutuk itu tidak akan pernah sampai ke dalam rumah kita, ke dalam kehidupan kita. Karena kita diberkati oleh Tuhan dan diberikan perlindungan. Ya. Saya mencatat di sini banyak teman-teman, banyak orang-orang yang juga di dalam dunia ini masih terjadi seru kutuk, perbuatan jahat. Ya. Orang melihat usahanya berhasil, wah dia jadi berhasil, dia bisa beli rumah, bisa beli mobil, bisa beli tempat-tempat yang indah, bisa pergi kemana-mana. Orang bukannya meniru apa yang diperbuatnya, oh dia berhasil karena usahanya, tetapi orang banyak yang siri, iri. Ya, kalau kita melihat saudara-saudara kita berhasil, kita harus bersyukur. Wah, puji Tuhan, dia diberkati Tuhan, Tuhan memberkati dia. Aku juga akan diberkati Tuhan. Kalau orang di luar sana, mereka banyak yang siri. Apalagi perusahaan, saudaraku. Ya, itu ketika saya kuliah dulu, guru besar saya pernah bilang, banyak yang iri sama saya karena kedudukannya, ya karena kekayaannya. Akhirnya apa? Banyak orang yang pakai kuasa yang seperti Bileam itu, dipuruluk lah, saya nggak tahu dipuruluk bedak atau apa gitu ya. Terus kemudian disantet lah, anaknya diganggu lah, seperti itu. Ya, kadang-kadang juga orang-orang percaya kena seperti itu. Pernah ada sebuah keluarga konglomerat di Indonesia, tapi dia udah mengikut Tuhan, itu keluarganya kena santet, seru. Karena apa? Karena ternyata papahnya ini orang yang suka bersaksi kemana-mana, pelayan Tuhan, tapi anak-anaknya tidak mengikuti jejak papahnya. Dia namanya Kristen, tetapi dia tidak mengasihi Tuhan, dia tidak hidup dalam kebenaran Tuhan. Kena suruh santet.
kena yang namanya kutuk. Akhirnya ketika didoakan baru bisa dilepaskan. Ya, tetapi ingat baik-baik, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kepada kita bahwa Yesus lebih besar dari apapun juga. Ketika kita menjadi orang benar, tadi apa? Orang benar itu orang yang menerima berkat Tuhan, perlindungannya karena hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Ketika hidup kita sesuai dengan firman Tuhan, menjadi orang benar, kita dapat full protection dari Tuhan. Kita dapat perlindungan penuh daripada Tuhan. Dan perlindungan Tuhan itu gak bisa ditembus oleh apapun juga. Makanya kadang-kadang ada orang yang takut kena kutuk, takut kena santet. Enggak akan kena. Orang yang benar-benar hidup di dalam firman Tuhan gak akan kena santet, gak akan kena kutuk. Amin. Makanya ada lagu mengatakan ini, zaman dulu. Yesus lebih besar. Terus gimana? Yesus terlebih besar. Sama-sama. Di dalamku, di dalamku. Sekali lagi dengan iman. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di mana? Di dalamku selama-lamanya. Selama-lamanya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Ketika kita menjadi orang benar, maka Yesus yang lebih besar ada dalam kehidupan kita. Jadi tidak akan pernah ada kutuk. Kalaupun ada, kutuk itu akan dirubah menjadi berkat dalam kehidupan kita. Amin. Itu yang pertama. Yesus lebih besar. Sama-sama katakan, Yesus lebih besar. Yang kedua, bagaimana kutuk itu bisa menjadi berkat? Tuhan mengasihi kita dan membela kita. Ya, Tuhan itu mengasihi kita dan membela kita. Kutuk menjadi berkat bukan karena kehebatan kita. Wah, saya punya penjaga, saya punya kekuatan, saya punya kekayaan, atau karena keberuntungan kita. Saudara suka dengar nggak gini? Kalau orang Chinese bilang ya, dia mah hoki. Hoki itu keberuntungan, saudara. Sebenarnya di dalam Tuhan nggak ada yang namanya hoki. Adanya Tuhan memberikan berkat buat kita. Ya, kalau orang luar kan bilang, hokinya dia mah bagus, gitu ya. Ya, nah, kutuk jadi berkat bukan karena hoki, bukan karena keberuntungan, bukan karena kekuatan kita. Atau ada yang saudara pernah dengar nggak gini? Dia mah dari sananya memang udah turunan kaya, jadi kaya terus. Dia mah turunan orang-orang hebat, jadi hebat sampai keturunannya, gitu ya. Dia mah darahnya biru, jadi bangsawan. Saudara pernah cek ya darah saudara biru atau merah? Kalau darah merah berarti betul. Kalau darah biru saudara harus pertanyakan darahnya, ya. Jangan-jangan saudara turunan bangsawan, ya. Dan tidak ada seperti itu, saudaraku, ya. Tetapi karena kasih Allah semuanya kita memperoleh berkat itu. Yohanes 3 ayat 16, kalau saya dikeluarkan, coba sama-sama baca. Ingat nggak, saudaraku? Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya Yesus yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di ayat itu ada yang dikatakan binasa. Nah, saya lihat bahwa arti binasa bukan hanya mati, tetapi binasa itu terbebas, terlepas dari kutuk, terlepas dari hidup yang sia-sia. Wah, karena kasih Tuhan, karena cinta Tuhan yang begitu besar, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Coba di sini siapa yang pernah merasakan cinta yang besar? Bapak Januar sama Ibu cinta dulu. Ya lagi cinta-cintaan dulu, ya. Pasti pengorbanan Bapak Januar luar biasa nih. Di sini ada alumni ini, ya. Ini juga luar biasa nih cintanya Bapak Tono sama Ibu Mince, ya. Dulu pengorbanannya gimana, Pak? Pengorbanan besar banget ya untuk mendapatkan Mince, ya. Dan akhirnya mereka menjadi suami istri. Yesus lebih besar, saudara. Dia mengorbankan anaknya yang tunggal, ya, untuk mati menebus dosa kita. Dan sehingga supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa. Artinya bebas dari kutuk,
bebas dari hidup yang sia-sia untuk mendapatkan berkat Abraham. Berkat Abraham itu adalah keselamatan yang terjadi buat bangsa-bangsa. Amin, saudara. Ya, karena kasih Tuhan yang luar biasa ya. Ayat Ulangan 23 ayat 5b. Coba kita sama-sama baca. Ini menegaskan tentang berkat Tuhan. Ayat 5b sama-sama baca. Dari Tuhan Allahmu. 1, 2, 3. Tuhan Allahmu telah mengubah kutuk itu menjadi berkat bagimu, karena Tuhan Allahmu mengasihi engkau. Ya. Ini sesuatu yang luar biasa. Ayat ini menegaskan bahwa Tuhan mengubah kutuk menjadi berkat karena kasihnya. Jadi karena kasih Tuhan itu, kutuk itu nggak berdaya, karena kasih Tuhan yang luar biasa. Ya. Dan kutuk itu kematian, hidup yang sia-sia, kejahatan sudah mati, saudara. Ketika Yesus Jumat Agung kita rayakan, Yesus mati di atas kayu salib. Ya. Itu bersama semua kutuk itu sudah mati karena darah Yesus. Dan kita sudah diperjuangkan oleh Tuhan. Setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Kita pasti mati masuk surga. Amin. Siapa yang percaya mati masuk surga, angkat tangannya. Iya. Siapa yang mau cepat-cepat? Nggak ada yang mau ya. Saya masih menikmati hidup di dalam dunia ini. Boleh, kata Tuhan. Bahkan surga itu bukan hanya nanti ketika kita mati masuk surga, tetapi kita juga bisa menikmati surga ini di bumi. Karena ada ayat mengatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Artinya kita bisa menikmati berkat itu hari ini. Kita bisa menikmati hidup yang tanpa kutuk, bebas dari semua hidup yang sia-sia karena Yesus. Amin. Hidup kita diberkati. Amin. Puji Tuhan. Ya. Ayat lain mengatakan dalam Roma 8:31 ya, tentang Tuhan mengasihi kita dan membela kita, sehingga kutuk itu nggak pernah ada. Hal-hal negatif tidak akan terjadi dalam kehidupan kita. Roma 8:31, baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab itu, apakah semuanya itu? Jika Allah, siapakah Allah kita? Ini ayat ini mengatakan bahwa karena kasih Tuhan, Tuhan itu ada di pihak kita. Kalau Tuhan di pihak kita, artinya kita menang. Udah pasti menang. Ya, Tuhan akan menegaskan kepada kita, kita nggak pernah sendiri. Kadang-kadang ketika kita dapat masalah, ya keluarga kita misalkan, maaf, dari zaman dulu sampai sekarang keluarganya seperti kena kutuk, gitu ya. Tuhan bersama dengan kita, dan Tuhan akan membebaskan semua kutuk itu. Dan ketika kita bersama dengan Tuhan, Tuhan bersama-sama dengan kita selama-lamanya, maka hidup kita tidak akan pernah mendapatkan kutuk. Kita mendapatkan berkat karena kasih Tuhan yang luar biasa. Dan Dia membela perkara kita. Ya, amin, saudaraku. Sama-sama katakan, Tuhan mengasihi saya dan membela saya. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kutuk itu menjadi berkat. Ternyata kita harus hidup dalam ketaatan. Sama-sama katakan, hidup dalam ketaatan. Ya. Kita baca dulu ayat Ulangan 28 ayat 2. Ulangan 28 ayat 2. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allah. Ini ayat ini berbicara tentang satu ketaatan. Kalau kita mendengarkan aja suara Tuhan, kalau kita mendengarkan apa yang Tuhan mau, yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita, kita akan menerima berkat. Itu aja. Tuhan kasih clue-nya itu aja, supaya kita hidup dalam berkat, hidup dalam ketaatan. Ya, saya tidak akan bahas panjang-panjang, tapi saya akan berikan contoh. Ya, yang pertama contohnya adalah Yusuf. Yusuf dijual, itu ada di Kejadian 50. Yusuf dijual sebagai budak. Dia difitnah, dia dipenjara. Namun ketika Yusuf terus taat, akhirnya apa sih? Yusuf menjadi pemimpin di Mesir. Belajar taat. Contoh yang kedua adalah Ayub. Ayub itu orang yang sangat kaya sekali. Siapa di sini orang kaya, angkat tangannya, jangan tersinggung. Saudara, orang miskin semua. Siapa yang kaya, angkat tangannya.
nggak diminta persepuluhan. Maaf ya Pak Tono, nggak diminta persepuluhan. Siapa yang kaya angkat tangannya? Nggak berani angkat. Kita tuh gini loh, saya dikasih tahu sama salah seorang pendeta yang di Mega Church itu, kita tuh orang-orang kaya katanya. Iya loh, karena gini ya saudara. Nah, saya kasih contoh ini ya, Bapak Tono nggak marah ya kalau saya kasih contoh. Bapak Tono adalah taruhlah seorang kaya dari 100 nama orang terkaya di Jakarta misalnya. Oh ya amin ibu. Pengen ditraktir ya. Tolong ini salah kalian 50 peringkat 50 nama orang kaya di Jakarta ya. Ada namanya keluarga Tono Budiman. Kenapa dia jadi kaya? Karena ada budimannya. Orang yang berbudiman itu pasti kaya. Nah, saya mau tanya, kalau dia kaya raya, anak-anaknya tuh Moses, Devina, sama Clarissa jadi orang kaya? Jadi orang kaya. Bapak Januar salah satu konglomerat di Cirebon. Anak-anaknya jadi orang kaya? Pak Januar, maaf. Jadi orang kaya nggak anak-anaknya? Jadi orang kaya. Bapak kita pemilik surga dan bumi. Kita anak-anaknya, kita orang kaya bukan? Kaya. Jadi sekarang saya tanya pertanyaannya, siapa yang orang kaya angkat tangannya? Jadi persembahannya hari ini biar banyak ya. Kita adalah orang-orang kaya karena Bapak kita maha kaya. Luar biasa. Kita nggak pernah hidup ditakdirkan miskin, saudaraku. Itu bukan bicara soal cian doang, saudaraku. Kaya rohani, kaya hati. Dan Tuhan katakan apa? Kalau kita rohani, kita kaya, berkat itu ngikutin, saudaraku. Matius 6 ayat 33. Ya. Sekali lagi, kita adalah orang-orang kaya. Amin. Coba bilang sama saudara, kita orang kaya. Jadi saudara bisa duduk jangan terlalu gini, saudaraku ya. Aduh gitu ya, saya emang gak punya apa-apa. Agak sedikit, saudaraku bangga saya jadi anak Daddy Jesus. Waduh ya, kita menjadi orang-orang yang kaya ya. Nah, Ayub ya tadi tentang kayanya. Ayub ini kehilangan segala-galanya. Dia sangat kaya sekali, tetapi dia kehilangan segala-galanya. Dan dia sakitnya parah banget. Mungkin kalau zaman sekarang cancer gitu ya, nggak bisa apa-apa ya, atau udah lupa di mana-mana, bau gitu kan. Ada yang mau deket nggak? Ditinggalin. Kebanyakan di dunia ini gini, kalau saudara punya banyak duit, banyak temannya. Tapi ketika saudara kere, ya nggak punya apa-apa ya, boro-boro naktir makan, beliin mie ayam aja nggak mampu misalnya, itu saudara ditinggalin sama teman-teman. Dan Ayub mengalami ini, bahkan keluarganya sendiri ninggalin dia. Tetapi ketika dia memilih untuk taat kepada Tuhan sampai akhir, di titik tertentu Tuhan membalikkan semuanya. Dan Ayub punya kekayaannya 2 kali lipat. Dahsyat ya. Itu adalah contoh-contoh yang luar biasa. Yang terakhir adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus, dia taat sampai mati di atas kayu salib. Dia orang yang sangat luar biasa. Dia kalau bisa, beberapa kali saya ngobrol sama teman-teman waktu pas Jumat Agung. Sebenarnya kalau Tuhan Yesus mau ya, ketika diputar tuh kemarin lagi Jumat Agung, pada nangis gitu ya, saya juga nangis ya. Itu sebetulnya Tuhan kalau menderita banget gitu, untuk kita ya, untuk menebus dosa kita. Tapi kalau Tuhan tinggal menjentikan tangannya, hancur bumi. Sebetulnya Tuhan tuh udah gak tahan. Ingat gak lagi di Taman Getsemani, Tuhan bilang apa? Tuh Bapak, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Karena dia udah membayangkan betapa sakitnya, betapa menderitanya, dilecehkan, diludahi, udah habis semuanya. Padahal untuk kita. Jadi kalau saudara dilecehin sama teman, dimusuhin, ya disakiti hati, ya saudara gak usah sakit hati. Yesus sudah merasakan itu. Dan ketika dia mati atas semuanya, atas hal negatif, atas dosa-dosa kita, dan dia bangkit pada hari yang ketiga, dia membuat kita menjadi pemenang-pemenang.
dan bebas dari semua kutuk. Amin. Oke, puji Tuhan. Sama-sama katakan hidup dalam ketaatan. Ya, oke. Saya akan closing ya, saudara. Jadi kita baca sama-sama. Kita jangan takut. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Jangan takut terhadap kutuk, karena Tuhan lebih besar. Katakan amin. Percayalah pada kasih-Nya yang membela kita dan hidup dalam ketaatan. Percayalah segala kutuk jadi berkat. Yang percaya, yang setuju berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Satu lagi ayat kita baca dalam Ulangan 28 ayat 2. Ya. Setelah itu saya undang tim pelayanan untuk maju. Ulangan 28 ayat 2. Nah, kalau saudara mau berkat, saudara harus dengarkan ini. 1, 2, 3. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Amin. Puji Tuhan. Saya percaya Tuhan sanggup untuk menubahkan setiap kutuk, kegagalan, rencana jahat menjadi berkat bagi setiap orang yang percaya dan selalu mendengarkan suara Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saya undang saudara untuk berdiri. Ada satu poin ketika ini masih suasana Paskah, ketika Yesus bangkit. Ketika Yesus mati dulu ya. Itu sepertinya gak ada harapan. Pada waktu itu orang-orang gak tahu Yesus akan bangkit. Hanya murid-muridnya yang ingat Tuhan berpesan, dengar ya, hari yang ketiga aku akan bangkit. Tapi banyak orang gak tahu. Banyak pengikut Yesus juga pada ketakutan. Ternyata yang saya sembah salah. Itu bukan Tuhan, dia manusia, hanya orang biasa. Tetapi pada hari yang ketiga, dia bangkit untuk membuktikan bahwa dirinya pemenang. Amin. Dan itu membuat kita punya harapan. Masih ada harapan. Masih ada hari esok karena Yesus bangkit. Amin. Kita nyanyikan bersama-sama. Because
Sungguh Kau luar biasa Tuhan pada pagi hari ini. Kau pakai hamba-Mu luar biasa Tuhan. Sungguh Tuhan, Kau Allah yang hidup. Amin. Dan Allah itu menghidupi kami semua Tuhan. Kami sudah lepas dari segala kutuk Tuhan. Kutuk itu sudah menjadi berkat Tuhan untuk kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar firman-Mu hidup dalam kehidupan kami Tuhan, menjadi rema. Sehingga kami Tuhan dapat melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kami bangga Tuhan menjadi anak-Mu Tuhan. Kami menjadi anak Allah Tuhan. Amin. Kami tidak malu-malu menyatakannya di luar sana Tuhan. Amin. Bahwa kami adalah anak-anak-Mu. Dan kami yakin dan percaya Engkau senantiasa yang akan menjaga dan melindungi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang ajaib ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Silakan. Sukabumi. Welcome home. Selamat datang di ibadah GBS Kalvari Sukabumi. Senang sekali bisa bertemu dan berfellowship dengan Anda sekalian. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir di ibadah GBS Kalvari Sukabumi, welcome. Kami senang sekali Anda dapat hadir dan beribadah bersama kami and be a part of our family. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman-Nya bisa menjadi rema bagi setiap kehidupan kita. Setiap hari Rabu kita akan ada doa puasa jam 5 sore di GBS Kalvari Sukabumi. Jangan sampai lewatkan doa puasa ini agar kita bisa terus menjadi penopang bagi gereja GBS Kalvari Sukabumi. Lalu hari Kamis minggu depan akan ada House of Blessing. Kita akan pergi bersama-sama ke House of Blessings jam 5:30 sore. So, make sure bagi kalian yang mau join dan berkumpul bersama kami untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus, jangan sampai telat ya. Bagi para kaum wanita, hari Jumat kita akan ada Calvary Woman jam 5 sore di GBS Kalvari Sukabumi. Yuk, mari berkumpul untuk menjadi wanita-wanita yang teguh karena penyertaan daripada Tuhan Yesus. Dan untuk para teenagers, youth, college, and young adult, Sabtu depan kita akan ada Calvary Youth di GBS Kalvari jam 5 sore. So, don't miss it out guys. Kita juga ada program baru, yaitu WFH alias Worship from Home, yang diadakan setiap hari Senin sampai Jumat di jam 4 pagi via Google Meet. Yuk buruan join WFH ini agar kita bisa menjadi pendoa-pendoa sebagai penopang di gereja GBS Kalvari Sukabumi. Setiap hari Minggu pagi kita akan ada ibadah raya di GBS Kalvari Sukabumi lantai 1 dan 2 jam 8 pagi dan Kalvari Kids di lantai 3. Yang tentunya kita akan bertemu, berkumpul bersama untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. So, see you all guys there. 2 Korintus 8 ayat 12 berkata, sebab jika kamu memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Bukan tentang seberapa besar pemberianmu itu, tapi seberapa besar hati yang memberikannya. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan atau persepuluhan untuk Tuhan melalui gereja GBS Kalvari Sukabumi, Anda dapat scan QR berikut. Atau transfer melalui nomor rekening berikut ini. Atau dapat memberikannya langsung melalui kantong persembahan yang akan diedarkan. Follow Instagram GBS Kalvari Sukabumi untuk mengetahui lebih banyak kegiatan yang ada di gereja kami. Jangan lewatkan kesempatan untuk tumbuh dalam iman dan komunitas. Ingat, bersama Kristus kita lebih kuat. That's all for today. Thank you for watching What's on GBS Kalvari Sukabumi this week.
Have an amazing Sunday and Jesus bless you. Saatnya kita akan jalankan persembahan jalankan satu kali berikan dengan hati yang sukacita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati setiap persembahan yang diberikan dengan hati yang tulus. Bapak Ibu Saudara percaya Tuhan sudah mengubahkan tutup menjadi berkat, amin. Amin. Dan percaya selalu untuk bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah pada pagi hari ini. Semua kutub dalam kehidupan kami menjadi berkat.
Dan kami akan lihat di hari-hari ke depan, ketika kami hidup dalam integritas firman Tuhan, maka kami akan melihat perkara-perkara ajaib akan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat pagi hari yang indah ini, buat hari Minggu yang penuh dengan berkat Tuhan, hari Minggu yang penuh dengan kasih Tuhan dan keajaiban Tuhan. Hari ini pun kami akan melihat semua perkara-perkara ajaib akan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami percaya yang datang dengan kelemahan sudah Tuhan berikan kekuatan, yang dalam pencobaan Tuhan sudah berikan jalan keluar pada saat ini, yang dalam sakit penyakit Tuhan sudah sembuhkan sakit apapun juga, karena darah-Mu, bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus yang sudah menyembuhkan sakit kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu Yesus, dari kekal sampai kekal. Saudaraku, mari kita angkat kedua tangan kita. Saudaraku, terimalah berkat yang besar dari surga. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus akan memberkati hidup nikahmu, memberkati keluargamu, memberkati kesehatanmu, memberkati pekerjaan dan hasil kerjamu, mulai dari pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima semua berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap angkat tangan saudara dan angkat pujian. Tidak